Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Tafadhalindra dengan 3 digit NIM terakhir 163 sebagai konselor. Dan saya Nimor Afa dengan NIM belakang 169 sebagai konseling. Dan hari ini kami akan mempraktekkan teknik konseling psikodinamika berdasarkan Sigmund Freud dengan asas bebas. Selamat siang Mbak ini. Selamat siang, Mustafa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari di sini naik apa? Tadi di sini ikut antar teman pakai sepeda motor. Kebetulan kan nggak bawa motor, tapi ada teman saya ojek bawa motor. Jadi sekalian maksudnya bareng. Berarti di sini Mbak ini mau membahas apa? Dalam sesi konseling ini Mbak ini bebas mau membahas apapun. Mbak ini dipersilakan untuk mengutarakan perasaan Mbak ini. Mbak ini silakan mengekspresikan Mbak ini, tapi Mbak ini dilarang jika ingin mengekspresikan secara destruktif. Jadi Mbak ini tidak boleh melempar barang, tidak boleh menyakiti Mbak ini sendiri ataupun menyakiti saya. Baik, silakan. Karena saya sering curhat dalam tugas karena saya itu nggak suka yang main gadget, sedangkan untuk membantu ke segala tugas itu kan semuanya dari HP. Kadang ini saya lagi masak atau sedang di rumah, saya sering jalan, tapi walaupun jalan saya masih sering terus-terusan di luar. Jadi Mbak ini selama masa perkuliahan Mbak ini merasa Mbak ini itu sering ketinggalan berita begitu ya. Kalau misalnya ada pengumuman tugas itu semuanya kan di HP ya sekarang gitu ya. Karena Mbak ini jarang buka HP, Mbak ini merasa ketinggalan begitu ya. Ya sebenarnya saya sadar sejauh itu bukan kesalahan dari saya, karena saya juga sudah tahu tapi masih terus, tapi walaupun itu alhamdulillah saya tidak selalu mereka Jadi sama Mbak ini merasa ketinggalan ini ada teman-teman yang membantu Mbak ini, membantu mengingatkan, membantu memberitahu deadline begitu ya. Berarti selama masa perkuliahan ini tugas macam apa sih yang paling membuat Mbak ini susah? kalau benar-benar itu juga ada susah karena yang dan sekarang kan juga canggihnya teknologi itu udah banyak AI, jadi cukup terbantu. Ada yang susah juga cuma punya aja, kan sih harus buka HP yang sesuai dengan kirim tugas ke utara tugasnya tidak tentu. Berarti Mbak ini jarang buka HP karena terdistraksi karena kegiatan lain gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan lainnya itu misalnya apa? Apakah karena kegiatan di luar kegiatan kuliah gitu? Apakah karena Mbak ini sering healing atau gimana? Enggak sih, cuma karena saya itu harus di 2 KM dan juga organisasi yang lain gitu, dan itu saya lebih fokus ke kegiatan offline daripada pegang HP. Nggak mungkin ada di satu forum suka pegang HP, walaupun itu sebenarnya saya juga suka karena tugas itu kan juga kewajiban saya. Berarti Mbak ini selama menjadi pengurus UKM gitu suka lupa ya untuk mengecek tugas begitu ya. Jadi apakah selama menjadi pengurus dan juga menjadi mahasiswa ini apakah Mbak ini merasa keteteran begitu? Iya, sebenarnya itu bukan lupa, tapi nggak bisa karena ada di sekolah Berarti karena kurang waktunya aja gitu ya, saking sibuknya berarti. yang orang manajemen waktunya aja sih yang kurang bagus. Apakah selama Mbak ini menjadi pengurus gitu, apakah pernah ada anggota kelompok atau teman sekolah gitu yang suka protes begitu loh, karena Mbak ini dianggap kurang
apa ya, partisipasi atau apa gitu. Kalau sih nggak ada, kadang karena memang dari awal itu saya sudah selesaiin aja tugasnya terakhir. Jadi saya juga berusaha sebelum dilihat saya sudah selesai. Berarti masih berpartisipasi gitu ya. Ya, selalu partisipasi. Nah, selain masalah manajemen waktu gini, karena di selain karena Mbak ini itu pengurus di dua UKM di pemerintah, kira-kira apa lagi gitu yang bisa menyita waktu Mbak ini? Susah ya kalau mau mengerjakan tugas, tapi kalau tidak begitu rasanya berat banget gitu. Saya paham kok. Nah, selain manajemen waktu, apalagi nih yang Mbak ini merasa kesusahan di kehidupan perkuliahan? Yang tidak cocok ini bagaimana ya, kalau boleh tahu, apakah Mbak ini dijauhi atau sampai dimusuhi begitu? Karena apa, tidak dicocokkan sama kurangnya komunikasi gitu ya Mbak ya? Dan apalagi misalnya berganti dari teman-teman gitu. Kalau misalnya dari dosen itu, apakah ada yang Mbak ini menurut Mbak ini agak kesulitan begitu dalam menghadapi? Masalah ya, kenapa? Berarti misalnya kalau kelas offline-nya ditunda diundur ke jadwal yang lain, itu sering apa, bentrok begitu ya Mbak? Nah, terus Mbak ini gitu kalau misalnya bentrok gitu, cara menyelesaikannya gimana ya? Bisa ini itu apa, menjalankan dua gitu langsung ya, yang online juga dijalankan, yang offline juga dijalankan. Oh, apa nggak keteteran Mbak kalau begitu? Terpecah gitu ya konsentrasinya. Tapi sama perkuliahan ini menurut Mbak ini apakah enjoy? Tapi sama perkuliahan ini menurut Mbak ini apakah enjoy?
kayak keluarga kedua gitu ya Mbak. Iya, sering hati, terus juga kadang terkadang hati ini dengan ada relasi tambah niatnya dari ke situ pengalaman saya juga lebih bertambah, saya juga merasa terbantu tentang hal-hal terus mereka kan juga dari berbagai jurusan dari psikologi, dari MP, dari SD, kedua dari bahasa Indonesia juga bantu makanya walaupun kita tidak program kan ada bantuan kau itu Ya. itu sama jadi kan kita bantu kita mengajar bareng kita isi bareng seru. Oh, jadi gitu. Nah, ya Mbak, berarti menurut Mbak ini itu teman-teman di PESMA Mbak ini itu sangat membantu ya dalam kehidupan berkuliah ini. Baik, apakah ada lagi yang ingin diutarakan atau sudah cukup? Kayaknya cukup ya. Terima kasih Mbak ini.